Di sebuah desa kecil di pinggiran Demak, Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Arif. Desa itu bernama Kampung Sawah, tempat di mana sawah-sawah hijau membentang luas, tapi seringkali diselimuti kabut pagi yang tebal. Arif berusia sekitar 25 tahun, bekerja sebagai petani seperti ayahnya. Setiap hari, ia bangun pagi untuk mengurus tanaman padi di sawah keluarga. Hidupnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah sederhana dari bambu dan kayu, dekat dengan sungai yang mengalir lambat melalui desa. Sungai itu sering banjir saat musim hujan, membawa lumpur dan sampah dari hulu. Ayah Arif bernama Pak Hadi, seorang petani tua yang sudah lelah dengan pekerjaannya. Ia sering batuk-batuk karena usia dan kebiasaan merokok. Ibu Arif, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang rajin memasak dan membersihkan rumah. Mereka bertiga hidup damai, meski kadang ada masalah kecil seperti panen yang buruk atau hutang ke tetangga. Desa Kampung Sawah terletak tidak jauh dari pusat kota Demak, dekat dengan Masjid Agung Demak yang terkenal itu. Banyak orang di desa percaya pada hal-hal gaib, seperti roh leluhur yang tinggal di pohon-pohon besar atau makam-makam kuno. Tapi Arif tidak terlalu memikirkan itu. Baginya, hidup adalah soal kerja keras di sawah, bukan cerita mistis. Suatu malam di bulan Oktober, saat angin bertiup kencang dari arah sungai, semuanya berubah. Malam itu gelap sekali karena listrik padam akibat hujan deras tadi sore. Arif pulang dari sawah lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia masuk ke rumah dan melihat ayahnya sudah tidur di kamar. Bu Siti sedang menyapu lantai dapur dengan cahaya lilin. Arif duduk di kursi kayu, minum air putih dari gelas. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari kamar ayahnya, seperti orang mengerang kesakitan. Arif bangun dan berjalan ke sana. Ia membuka pintu kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam kamar, Pak Hadi tergeletak di atas tikar. Tubuhnya tampak aneh. Kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian, seperti ada sesuatu yang membusuk dari dalam. Arif mendekat dan menyentuh tangan ayahnya. Dingin sekali. Pak Hadi membuka mata sebentar, tapi matanya kosong, seperti tidak melihat apa-apa. Ia menggeliat sebentar, lalu diam. Arif panik. Ia berteriak memanggil ibunya. Bu Siti datang berlari, membawa lilin. Cahaya lilin menerangi wajah Pak Hadi yang sudah pucat. Mereka berdua mencoba membangunkannya, tapi tidak ada respons. Arif memeriksa denyut nadi ayahnya. Tidak ada. Pak Hadi sudah mati. Bu Siti menangis pelan, tapi Arif masih bingung. Ayahnya sehat-sehat saja tadi pagi. Tidak ada penyakit parah. Mereka memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa orang datang, membawa obor karena listrik masih mati. Mereka membawa jenazah Pak Hadi ke ruang tengah. Saat memandikan jenazah sesuai adat, mereka melihat hal aneh. Di perut Pak Hadi ada bercak hitam seperti luka dalam yang membusuk. Bau amis menyengat seperti ikan mati yang dibiarkan lama. Dokter desa datang dan memeriksa. Ia bilang ini bukan penyakit biasa, mungkin keracunan atau sesuatu yang aneh. Tapi Arif merasa ada yang salah. Ia ingat cerita tetangga tentang santet, ilmu hitam yang bisa membunuh dari jauh. Malam itu, setelah jenazah dimakamkan di pemakaman desa dekat sungai, Arif tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, memandang pohon beringin besar di tengah desa. Pohon itu konon
tempat tinggal roh-roh. Angin malam membawa bau amis dari sungai, campur dengan bau tanah basah. Bu Siti ada di dalam, berusaha tidur tapi sering terbangun. Arif memikirkan ayahnya. Pak Hadi pernah bertengkar dengan seseorang di desa tetangga. Orang itu bernama Mbah Suro, seorang dukun yang dikenal punya ilmu hitam. Perselisihan mereka soal tanah sawah yang berbatasan. Pak Hadi menang sengketa itu di pengadilan desa dan Mbah Suro marah besar. Arif ingat Mbah Suro pernah mengancam, tapi ayahnya tidak peduli. Keesokan harinya, Arif pergi ke sawah seperti biasa. Ia mencoba melupakan kejadian malam tadi, tapi sore harinya, saat pulang, ia menemukan Bu Siti di dapur. Ibunya duduk di lantai, memegang kepala, wajahnya pucat, dan ia mengeluh melihat bayangan hitam di sudut rumah. Arif membantunya berdiri dan membawa ke kamar. Bu Siti bilang ia merasa ada yang mengawasi. Malam itu, Bu Siti mulai berteriak. Ia bilang melihat hantu, sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Arif masuk ke kamar dan melihat ibunya menggeliat di tempat tidur. Matanya terbelalak, tangannya menunjuk ke langit-langit. Ada sesuatu di sana, katanya dalam hati Arif. Tapi sebenarnya Bu Siti tidak bicara, hanya berteriak tanpa kata. Arif mencoba menenangkan ibunya. Ia pegang tangannya, tapi Bu Siti tiba-tiba kejang. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada yang menarik dari dalam. Arif lari keluar, memanggil tetangga lagi. Saat mereka datang, Bu Siti sudah diam. Jantungnya berhenti, sama seperti ayahnya, mati tiba-tiba tanpa sebab jelas. Arif merasa dunia runtuh. Dalam 2 hari, kedua orang tuanya pergi. Desa gempar. Banyak yang bilang ini santet. Dokter desa datang lagi, tapi ia tidak bisa jelaskan. Mungkin serangan jantung mendadak, katanya. Tapi Arif tidak percaya. Setelah pemakaman Bu Siti di samping makam ayahnya, Arif duduk sendirian di rumah. Ia mulai mencari bukti. Ia ingat ayahnya pernah simpan foto keluarga di lemari. Ia buka lemari itu dan ambil foto lama. Saat melihat foto itu di bawah cahaya lampu minyak, Arif kaget. Di foto ada benda aneh tertanam di gambar orang tuanya, seperti jarum-jarum kecil, tapi bukan jarum biasa. Mereka tampak seperti jarum gaib yang muncul hanya saat cahaya tertentu. Arif ingat cerita tentang santet menggunakan jarum untuk menusuk dari jauh. Ia pegang foto itu dan rasanya dingin menusuk tulang. Malam itu, angin semakin kencang. Sungai Demak yang dekat desa mulai meluap sedikit, membawa bau amis yang lebih kuat. Arif duduk di teras, memikirkan Mbah Suro. Dukun itu tinggal di desa sebelah, Kampung Kali, tidak jauh dari sini. Mbah Suro dikenal sebagai dukun hitam yang bisa kirim santet. Banyak korban sebelumnya, tapi tidak ada bukti. Arif merasa amarah membara di dada. Ia tidak bisa diam, tapi ia tahu melawan dukun seperti itu butuh lebih dari sekadar tinju. Ia ingat kiai di pondok pesantren tua di lereng Bukit Demak. Pondok itu bernama Pesantren Al-Hikmah, tempat Kiai Sakti mengajarkan ilmu untuk lawan ilmu hitam. Pagi berikutnya, Arif bangun dengan tekad baru. Ia kemas barang-barang sederhana, baju ganti, uang simpanan sedikit, dan foto keluarga itu. Ia tinggalkan rumah kosong, kunci pintu, dan berjalan ke arah bukit. Jalan ke pesantren melewati hutan kecil dan sungai kecil. Demak pagi itu cerah,
Tapi Arif merasa ada bayangan mengikuti. Ia lihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Saat melewati pohon beringin besar, ia rasakan angin dingin menyentuh leher, seperti ada yang bisik, tapi tanpa suara. Perjalanan ke pesantren memakan waktu 2 jam berjalan kaki. Bukit Demak tidak terlalu tinggi, tapi jalannya menanjak. Arif capek, tapi ia terus. Ia ingat cerita ayahnya tentang pesantren itu. Kiai di sana, Kiai Abdullah, konon punya ilmu tinggi. Ia bisa ajar tirakat, puasa dan doa khusus untuk dapat kekuatan gaib. Arif tidak percaya sepenuhnya. Tapi sekarang, ia butuh itu untuk balas dendam. Saat tiba di pesantren, matahari sudah tinggi. Pesantren itu sederhana, bangunan dari batu dan kayu, dikelilingi pagar bambu. Ada santri-santri muda sedang belajar di halaman. Arif masuk gerbang dan cari kiai. Ia jelaskan kejadian di desanya tanpa detail terlalu banyak. Kiai Abdullah, pria tua dengan jenggot putih, dengar cerita Arif. Ia angguk pelan dan bilang Arif bisa tinggal di sana untuk tirakat. Arif mulai hari pertamanya di pesantren. Ia ikut rutinitas, bangun subuh, sholat, dan belajar kitab. Tapi Kiai bilang untuk lawan santet butuh tirakat khusus. Arif mulai puasa mutih, makan hanya nasi putih tanpa garam selama hari pertama. Malamnya, ia meditasi di makam Kiai pendahulu di belakang pesantren. Makam itu gelap, hanya diterangi bulan. Arif duduk diam, mata tertutup, tapi pikirannya penuh gambar orang tuanya. Di pesantren, Arif pelajari mantra dasar dari kitab kuning. Kitab itu berdebu, tulisan Arab yang Kiai terjemahkan. Mantra untuk lindungi diri dari ilmu hitam. Arif rasakan perubahan kecil. Tubuhnya lebih kuat meski lapar karena puasa. Tapi malam-malam di pesantren, ia mimpi buruk. Mimpi lihat orang tuanya bangkit dari makam. Tubuh mereka membusuk, mata mereka menatap Arif dengan marah. Arif bangun berkeringat, tapi ia tekadkan diri. Hari-hari berlalu di pesantren. Arif tirakat lebih ketat. Ia puasa 40 hari. Minum hanya air putih. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Kiai ajar ilmu kebal, cara tolak jarum santet. Arif coba, dan ia rasakan energi aneh di tubuh, seperti aliran panas yang lindungi. Tapi di balik itu, Arif rasakan amarah tumbuh, amarah pada Mbah Suro. Ia bayangin bagaimana balas dendam. Suatu malam, saat meditasi di makam, Arif rasakan sesuatu. Angin dingin datang, bawa bau amis seperti dari sungai Demak. Ia buka mata dan lihat bayangan hitam di depan. Bayangan itu seperti orang, tapi kabur. Arif tidak takut. Ia baca mantra yang Kiai ajar. Bayangan hilang pelan. Arif tahu itu serangan pertama dari Mbah Suro. Dukun itu tahu Arif sedang siap-siap. Arif lanjut tirakat. Ia pelajari lebih dalam. Kiai cerita tentang santet di Demak. Banyak kasus, karena tanah suci tapi juga penuh dendam lama. Arif ingat desanya, kampung sawah. Sekarang sepi tanpa orang tuanya. Ia tekad, setelah tirakat selesai, ia kembali dan hadapi Mbah Suro. Bab ini berakhir dengan Arif duduk di kamar pesantren, pegang foto keluarga. Jarum gaib di foto sudah pudar sedikit berkat mantra. Tapi Arif tahu, perjalanan baru mulai. Kutukan awal ini hanyalah permulaan dari pembalasan yang akan datang. Arif sudah tinggal di pesantren Al-Hikmah selama seminggu. Pesantren itu berada di lereng bukit kecil di Demak, dikelilingi hutan lebat yang penuh pohon-pohon tinggi. Udara di sana sejuk, tapi malam hari
sering dingin menusuk. Bangunan pesantren sederhana. Ada masjid kecil di tengah, kamar-kamar santri dari kayu, dan dapur umum di belakang. Santri di sana kebanyakan pemuda seperti Arif, datang untuk belajar agama atau cari ilmu khusus. Kiai Abdullah memimpin semuanya dengan tegas, tapi ramah. Ia tahu Arif datang karena masalah santet, jadi ia langsung arahkan Arif ke tirakat khusus. Hari pertama tirakat, Arif mulai puasa mutih. Itu artinya ia hanya boleh makan nasi putih tanpa garam atau lauk apapun dan minum air putih saja. Puasa ini harus dilakukan selama 40 hari tanpa putus. Arif merasa lapar sejak hari kedua, tapi ia tahan. Setiap pagi, ia bangun subuh untuk sholat berjamaah di masjid pesantren. Setelah itu, ia belajar membaca kitab kuning bersama santri lain. Kitab itu berisi doa-doa dan mantra untuk lindungi diri dari ilmu hitam. Kiai Abdullah jelaskan pelen-pelen, pakai bahasa sederhana supaya Arif paham. Siang hari, Arif bantu kerja di pesantren. Ia sapu halaman, cuci piring di dapur, atau potong rumput di sekitar makam kiai pendahulu. Makam itu ada di belakang pesantren, dekat hutan. Tempatnya tenang, tapi Arif sering merasa ada yang mengawasi saat lewat sana. Malam hari adalah bagian paling berat. Setelah sholat Isya, Arif harus meditasi sendirian di makam itu. Ia duduk di atas batu datar, mata tertutup, dan ulang mantra yang kiai ajar. Bulan purnama sering terang, tapi kadang kabut dari bukit turun dan buat suasana gelap. Pada malam ketiga, Arif mulai mimpi buruk. Dalam mimpi, ia lihat orang tuanya berdiri di depan rumah di kampung sawah. Tubuh mereka membusuk, kulit mengelupas seperti daging busuk. Mereka tidak bicara, tapi mata mereka menatap Arif dengan sedih. Arif coba dekati, tapi mereka mundur dan hilang dalam kabut. Ia bangun di tengah malam, berkeringat dingin, kamar santri gelap, hanya suara jangkrik dari hutan. Arif coba tidur lagi, tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya. Kali ini, orang tuanya seperti memohon sesuatu. Tangan mereka terulur ke arah Arif. Kiai Abdullah tahu Arif sering mimpi buruk. Ia panggil Arif ke kamarnya pagi hari. Kamar Kiai sederhana, ada tikar dan tumpukan kitab. Kiai bilang, mimpi itu bagian dari tirakat. Itu tanda roh orang tua Arif belum tenang karena santet. Arif harus kuatkan hati dan lanjut. Kiai ajar mantra baru untuk usir mimpi buruk. Mantra itu pendek. Arif ulang setiap sebelum tidur. Minggu kedua, Arif bertemu santri lain yang punya cerita mirip. Namanya Joko, pemuda dari desa dekat Demak juga. Joko cerita keluarganya pernah kena santet dari dukun di pasar. Saudaranya mati tiba-tiba, mirip seperti orang tua Arif. Joko datang ke pesantren untuk belajar ilmu lawan ilmu hitam. Mereka sering duduk bersama di halaman setelah sholat maghrib. Joko bilang, tirakat butuh kesabaran, tapi hasilnya luar biasa. Ia tunjukkan bekas luka di tangan. Katanya dulu pisau bisa masuk, sekarang kebal. Arif coba tes ilmu kebal itu di minggu ketiga. Kiai izinkan setelah lihat kemajuan Arif di belakang pesantren, dekat sungai kecil yang mengalir dari bukit. Kiai ambil pisau kecil. Ia suruh Arif baca mantra kebal. Lalu Kiai gores tangan Arif pelan. Arif tegang, tapi pisau itu seperti mentok di kulit. Tidak ada luka, hanya garis putih yang hilang cepat. Arif kaget, tapi senang. Tubuhnya mulai berubah. Ia rasakan energi aneh di dalam, seperti aliran hangat yang lindungi.
Tapi perubahan itu tidak hanya baik. Arif mulai lihat hal-hal aneh saat meditasi di makam. Matanya bisa lihat aura hitam di sekitar pohon. Aura itu seperti asap gelap yang bergerak pelan. Kiai bilang itu aura ilmu hitam yang lewat dari luar. Demak penuh cerita mistis, banyak dukun di desa-desa. Arif juga mulai marah tanpa sebab. Saat duduk sendirian, ia ingat Mbah Suro dan rasakan amarah membara. Pikirannya penuh bayangan balas dendam. Seperti ada suara dalam kepala yang dorong ia buru dukun itu sekarang. Malam ke-20, tirakat, Arif dengar suara gamelan gaib. Suara itu datang dari hutan di belakang pesantren. Gamelan seperti musik Jawa, tapi aneh. Bergema jauh, tapi jelas. Arif bangun dari meditasi dan lihat ke hutan. Kabut tebal, tapi ia lihat bayangan orang menari di antara pohon. Bayangan itu hilang saat Arif dekati pagar. Kiai bilang besok pagi. Itu roh-roh penasaran yang suka ganggu santri tirakat. Arif harus baca mantra lebih kuat. Puasa mutih membuat Arif kurus. Berat badannya turun banyak. Tulang pipi menonjol. Tapi ia lebih kuat secara batin. Ia bisa meditasi berjam-jam tanpa capek. Kitab kuning yang dulu sulit, sekarang mudah paham. Kiai ajar mantra pembalas yang bisa balik santet ke pengirim. Mantra itu rumit, butuh konsentrasi tinggi. Arif latihan setiap malam di makam. Di minggu keempat, tuis besar datang. Arif mimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Orang tuanya muncul, tapi bukan memohon. Mereka seperti marah pada Arif. Dalam mimpi, ayahnya tunjuk Mbah Suro, tapi lalu tunjuk Arif sendiri. Arif bangun dengan perasaan aneh. Ia rasakan ada sisi gelap dalam dirinya tumbuh. Amarah itu bukan lagi biasa. Seperti ada roh pendendam yang masuk ke tubuh. Saat meditasi, ia lihat aura dirinya sendiri mulai ada hitamnya, campur dengan putih dari ilmu pesantren. Arif cerita ke Kiai. Kiai angguk pelan dan bilang tirakat seperti ini bisa bangkitkan sisi gelap. Karena Arif datang dengan dendam, ilmu yang ia dapat campur dengan itu. Kiai nasihat, Arif harus kendalikan. Jangan sampai roh pendendam kuasai. Kalau tidak, pembalasan bisa balik ke diri sendiri. Arif paham, tapi sulit. Setiap ingat orang tuanya mati, amarah datang lagi. Malam ke-30, serangan gaib pertama datang. Arif sedang meditasi di makam saat rasakan sakit di perut. Seperti ada jarum menusuk dari dalam. Ia ingat santet jarum yang ia lihat di foto keluarga. Arif langsung baca mantra tolak, dan sakit hilang pelan. Pagi harinya, ia cerita ke Kiai. Kiai bilang itu dari Mbah Suro. Dukun itu tahu Arif di pesantren dan coba ganggu. Arif marah besar, tapi Kiai suruh sabar. Tirakat belum selesai. Arif lanjut puasa. Tubuhnya lemah, tapi batin kuat. Ia mulai bisa lihat aura orang. Santri lain punya aura putih, Kiai aura terang sekali. Arif tes ilmu kebal lagi. Kali ini dengan api kecil. Kiai izinkan, dan tangan Arif tidak melepuh saat sentuh api lilin. Ia senang, tapi khawatir dengan sisi gelap. Malam-malam, ia sering duduk sendirian di halaman, pandang bukit Demak yang gelap. Di akhir minggu kelima, tirakat hampir selesai. Arif sudah 35 hari puasa. Ia rasakan kekuatan penuh. Matanya bisa lihat jauh, seperti lihat desa kampung sawah dari bukit. Dalam visi itu,
Ia lihat Mbah Suro di rumahnya, lagi buat altar santet. Arif tahu, saatnya kembali. Tapi Kiai bilang, tunggu 40 hari penuh. Malam ke-38, mimpi buruk paling parah datang. Arif lihat dirinya sendiri membunuh Mbah Suro, tapi lalu berubah jadi monster hitam. Orang tuanya muncul dan lari dari Arif. Ia bangun dengan napas tersengal. Roh pendendam itu semakin kuat. Arif meditasi ekstra untuk kendalikan. Akhirnya, hari ke-40 tiba. Arif selesai puasa dengan makan nasi biasa pertama kali. Tubuhnya kembali kuat pelan-pelan. Kiai bilang Arif siap. Ia beri mantra terakhir untuk bantai ilmu hitam. Arif kemas barang, siap kembali ke Demak. Tapi ia tahu, tirakat gelap ini ubah dirinya selamanya. Sisi gelap itu masih ada, siap meledak saat pemburuan mulai. Bab ini berakhir dengan Arif berdiri di gerbang pesantren, pandang jalan ke desa. Angin dari bukit bawa bau hutan, campur amis sungai Demak. Ia pegang foto keluarga. Jarum gaib sudah hilang total, tapi amarah di hati masih membara. Arif meninggalkan pesantren Al-Hikmah setelah tirakat 40 hari selesai. Ia berjalan turun bukit menuju pusat Demak. Udara pagi segar, tapi Arif merasa berat di dada. Tubuhnya lebih kuat sekarang, berkat ilmu dari Kiai, tapi sisi gelap itu masih ada. Ia pegang tas kecil berisi baju ganti dan kitab kecil dari pesantren. Jalan berbatu menurun, melewati hutan kecil yang mulai hijau karena musim hujan baru mulai. Arif ingat visi yang ia lihat selama meditasi. Mbah Suro sedang buat santet di rumahnya. Itu membuat amarahnya bangkit lagi. Saat tiba di kampung sawah, desanya sendiri, Arif lihat rumah keluarga kosong, rumput tinggi di halaman. Pintu terkunci seperti saat ia pergi. Tetangga lihat Arif dan sapu, tapi mereka diam. Banyak yang tahu cerita orang tuanya mati karena santet. Arif masuk rumah, bersihkan debu, dan duduk di ruang tengah. Ia buka foto keluarga, sekarang bersih tanpa jarum gaib. Malam itu, Arif meditasi di rumah. Ia rasakan energi dari pesantren masih kuat. Aura tubuhnya putih, tapi ada hitam di pinggir. Pagi berikutnya, Arif mulai rencana. Ia tahu Mbah Suro tinggal di Kampung Kali, desa sebelah yang berjarak 1 jam jalan kaki. Desa itu dekat sungai besar Demak, tempat banjir sering datang. Arif putuskan pergi ke pasar malam dulu, yang ada setiap akhir pekan di pusat Demak. Pasar itu ramai, dekat Masjid Agung Demak. Ia bisa cari info tentang Mbah Suro tanpa ketahuan. Arif berjalan ke sana sore hari. Jalan aspal ramai sepeda motor dan pedagang kaki lima. Pasar malam penuh orang. Lampu-lampu neon menyala. Aroma kemenyan dari penjual obat tradisional campur bau gorengan. Suara azan maghrib bergema dari masjid di dekatnya. Arif jalan di antara kerumunan, beli rokok dan dengar obrolan orang. Ia dekati warung kopi kecil, duduk di bangku kayu. Di sana, orang desa bicara tentang Mbah Suro. Katanya dukun itu lagi sibuk. Banyak klien minta santet untuk urusan tanah. Arif dengar diam-diam, lalu pergi. Malam semakin larut. Arif ikuti jalan kecil ke Kampung Kali. Desa itu gelap, listrik sering padam. Rumah Mbah Suro ada di pinggir, dekat sungai. Rumah kayu tua, atap daun kelapa. Arif sembunyi di balik pohon mangga besar, pantau dari jauh. Ia lihat Mbah Suro keluar rumah,
pria tua kurus dengan kain sarung dan baju putih lusuh. Dukun itu bawa ayam hitam masuk ke belakang rumah. Arif tunggu sampai malam lebih gelap. Lalu menyusup, ia lewati pagar bambu yang rendah. Halaman belakang rumah Mbah Suro penuh rumput liar. Ada gudang kecil di sana. Pintu setengah terbuka. Arif dekati pelan. Rasakan aura hitam kuat. Di dalam gudang, cahaya lilin menerangi altar santet. Altar dari kayu, atasnya penuh boneka vudu dari kain. Mata mereka dari kancing hitam. Ada botol darah ayam kering, jarum-jarum besi, dan foto-foto orang. Arif lihat satu foto mirip keluarganya, tapi sudah robek. Ia rasakan amarah naik. Arif mulai hancurkan altar. Ia ambil boneka pertama, baca mantra pembalas dari pesantren. Mantra itu balik energi hitam ke pengirim. Boneka itu seperti bergetar di tangan, lalu hancur jadi abu. Arif lanjut ke yang lain. Tapi tiba-tiba, angin dingin datang dari sungai. Mbah Suro muncul di pintu gudang. Matanya merah marah. Dukun itu tahu ada penyusup. Ia mulai baca mantra sendiri. Tangan gerak seperti kirim santet. Arif rasakan sakit di kaki, seperti lumpuh tiba-tiba. Ia jatuh ke lutut, tapi ingat ilmu kebal. Ia baca mantra tolak, dan sakit hilang pelan. Arif bangun dan hadapi Mbah Suro. Dukun itu kirim serangan lagi. Kali ini jarum gaib ke dada Arif. Arif lihat jarum itu datang seperti bayangan, tapi ia balik dengan mantra. Jarum berbalik ke Mbah Suro, menusuk lengan dukun. Mbah Suro mengerang, tapi tidak jatuh. Ia lari ke sungai, hilang dalam gelap. Arif tidak kejar langsung. Ia hancurkan sisa altar dulu. Ia bakar bonka-bonka dengan api dari lilin. Asap hitam naik ke langit. Setelah itu, ia keluar gudang dan kembali ke kampung sawah. Malam itu, Arif tidur nyenyak pertama kali. Tapi pagi harinya, ia dengar kabar dari tetangga. Mbah Suro sakit. Katanya mimpi buruk tentang keluarganya sendiri. Arif tahu, itu efek mantra pembalas. Ia hancurkan ilmu hitam pertama berhasil. Beberapa hari kemudian, Arif lanjut pemburuan. Ia tahu Mbah Suro tidak akan diam. Arif pergi ke sungai Demak siang hari. Sungai itu keruh. Air coklat karena lumpur. Di pinggir ada pohon-pohon besar dan sampah terapung. Arif meditasi di sana. Coba lihat visi. Dalam meditasi, ia lihat kuntilanak, hantu perempuan berpakaian putih. Hantu itu muncul dari sungai. Rambut panjang basah. Arif tahu itu korban santet Mbah Suro dulu. Mungkin istri atau saudara dukun yang mati salah. Malam itu, Arif kembali ke sungai. Bulan setengah purnama, cahaya samar. Ia duduk di batu besar. Tunggu. Tiba-tiba, air sungai beriak aneh, seperti ada yang naik. Kuntilanak muncul. Tubuhnya pucat, mata hitam kosong. Ia dekati Arif pelan. Tangan terulur. Arif tidak lari. Ia baca mantra dari pesantren untuk usir roh jahat. Kuntilanak berhenti, lalu jerit pelan. Suara jerit itu seperti angin kencang, bikin pohon bergoyang. Arif tanya dalam hati, tapi kuntilanak seperti cerita. Dalam visi, Arif lihat masa lalu. Kuntilanak itu korban Mbah Suro, dibunuh dengan santet karena selingkuh atau apa. Rohnya gentayangan di sungai, bantu dukun kirim teror. Arif lanjut mantra dan kuntilanak mulai pudar. Tapi sebelum hilang, ia tunjuk arah rumah Mbah Suro. Arif tahu itu petunjuk
Arif pergi ke kampung kali lagi malam itu. Ia sembunyi dekat rumah dukun. Mbah Suro ada di dalam, terlihat lemah karena mimpi buruk. Arif masuk lewat jendela belakang. Rumah gelap, bau amis dari darah ayam. Di kamar utama, Mbah Suro tidur di tikar. Arif dekati, tapi dukun bangun tiba-tiba. Ia kirim santet balik. Kali ini lebih kuat. Arif rasakan tubuh lumpuh lagi. Dari kaki ke pinggang. Arif jatuh, tapi ia ingat tirakat. Ia konsentrasi, baca mantra dalam hati. Energi putih dari pesantren naik, tolak lumpuh itu. Arif bangun pelan, hadapi Mbah Suro. Dukun itu ambil pisau kecil dari meja, tapi bukan pisau biasa. Pisau itu bercahaya hitam, seperti punya ilmu. Mbah Suro tusuk ke arah Arif, tapi Arif tangkis dengan tangan. Ilmu kebal bekerja, pisau mentok di kulit. Arif balas dengan mantra pembalas. Ia pegang lengan Mbah Suro, alirkan energi. Dukun itu bergetar, matanya terbelalak. Ia mulai lihat mimpi buruk saat bangun, seperti halusinasi. Mbah Suro mundur ke sudut kamar, tangan tutup mata. Arif tidak bunuh langsung. Ia ingin dukun rasakan siksa seperti orang tuanya. Ia tinggalkan Mbah Suro di sana. Keluar rumah. Keesokan harinya, Arif kembali ke sungai. Kuntilanak muncul lagi. Tapi kali ini damai. Ia seperti terima kasih, lalu hilang ke air. Arif rasakan satu ilmu hitam sudah hancur. Tapi ia tahu Mbah Suro punya banyak lagi. Arif mulai cari korban lain dukun itu di Demak. Ia pergi ke desa-desa sekitar. Dengar cerita, banyak orang mati misterius karena santet Mbah Suro. Minggu berikutnya, Arif temukan altar lain. Di hutan kecil dekat kampung Kali, ada gubuk tua. Di dalam penuh patung kayu dan darah kering. Arif hancurkan dengan mantra, bakar semuanya. Malam itu, Mbah Suro kirim serangan lagi. Arif di rumah. Tiba-tiba rasakan sakit kepala hebat, seperti ada yang bor dari dalam. Ia meditasi cepat, balik santet itu. Pagi harinya, kabar Mbah Suro pusing parah. Pemburuan lanjut. Arif semakin dalam ke dunia gaib Demak. Ia lihat Roro di malam hari, bayangan di sungai. Sisi gelap dalam dirinya tumbuh, membuat ia lebih kejam. Arif tahu, ini risiko tirakat. Tapi ia tidak berhenti. Mbah Suro mulai lemah, tapi dukun itu siapkan serangan besar. Bab ini berakhir dengan Arif duduk di pinggir sungai, pandang air keruh. Angin malam bawa bau amis, campur kemenyan dari jauh. Ia pegang kitab dari pesantren, siap untuk langkah berikutnya. Pemburuan bayangan ini baru setengah jalan, tapi Arif rasakan kemenangan dekat. Arif merasa pemburuan semakin dekat ke akhir. Setelah menghancurkan altar dan membuat Mbah Suro lemah dengan mimpi buruk, ia tahu dukun itu akan siapkan serangan terakhir. Arif kembali ke kampung sawah. Rumahnya yang sekarang terasa sepi. Malam itu hujan deras turun di Demak. Air hujan membasahi atap rumah. Suara gemericik campur angin kencang. Arif duduk di ruang tengah, meditasi dengan kitab dari pesantren. Ia rasakan visi datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Dalam visi, ia lihat gudang tua di pinggir sawah, dekat perbatasan kampung sawah dan kampung Kali. Gudang itu milik keluarga lama, sekarang rusak dan penuh rumput liar. Arif putuskan pergi ke sana besok. Ia tahu Mbah Suro mungkin sembunyi di gudang itu, karena rumahnya sudah tidak aman. Pagi harinya,
Hujan masih gerimis, sawah Demak basah. Lumpur menempel di sepatu Arif saat jalan. Ia bawa tas kecil dengan foto keluarga dan pisau kecil untuk jaga-jaga. Jalan ke gudang melewati sawah luas. Air menggenang di beberapa bagian. Udara bau tanah basah campur pupuk. Arif lihat biureng-biureng terbang rendah, seperti pertanda buruk. Saat mendekati gudang, Arif rasakan aura hitam sangat kuat. Gudang itu dari kayu lapuk, pintu setengah roboh. Di sekitar, sawah hijau tapi sekarang banjir kecil karena hujan semalam. Arif sembunyi di balik tumpukan jerami tua. Pantau dulu. Ia lihat Mbah Suro masuk gudang, bawa karung kain hitam. Dukun itu terlihat lebih tua sekarang. Jalannya pincang karena serangan balik Arif sebelumnya. Arif tunggu sampai siang, lalu menyusup masuk lewat samping gudang yang bolong. Di dalam gudang, gelap dan lembab. Bau amis darah ayam campur tanah basah. Mbah Suro ada di tengah, lagi atur altar baru. Altar lebih besar dari sebelumnya, penuh patung kayu berbentuk setan, botol-botol berisi cairan hitam, dan tulang-tulang hewan. Di tengah altar ada foto lama, tapi bukan foto Arif. Arif dekati pelan dari belakang rak kayu rusak. Ia lihat foto itu lebih jelas. Itu foto keluarga Mbah Suro masa lalu, dengan wajah orang tuanya dicoret hitam. Tiba-tiba Mbah Suro berbalik, matanya merah, seperti tahu Arif ada. Dukun itu mulai baca mantra keras. Tangan gerak cepat. Arif rasakan angin dingin datang dari luar, membawa hujan masuk lewat atap bocor. Lumpur di lantai gudang mulai bergerak aneh, seperti hidup. Mbah Suro panggil Roro, jahat, dari makam keramat Demak. Makam itu terkenal di daerah konon, tempat kiai jahat masa lalu dimakamkan. Roh-roh muncul sebagai bayangan hitam, berbentuk manusia, tapi kabur. Mata mereka menyala merah. Arif tidak mundur. Ia baca mantra tirakat dari pesantren. Energi putih naik dari tubuhnya. Bayangan pertama dekati Arif. Tangan mereka seperti cakar. Arif balas dengan mantra pembalas. Bayangan itu bergetar, lalu hancur jadi asap hitam. Mbah Suro kirim yang kedua, roh lebih besar, seperti hantu tinggi. Arif rasakan dingin menusuk tulang, tapi ilmu kebal bekerja. Ia pegang bayangan itu dalam visi, lalu hancurkan dengan mantra. Asap naik, bau amis semakin kuat. Duel mantra semakin sengit. Hujan di luar semakin deras. Air banjir mulai masuk gudang dari bawah pintu. Lumpur bercampur air hujan, membuat lantai licin. Mbah Suro mundur ke sudut gudang. Tapi ia lanjut panggil roh. Kali ini, roh ketiga muncul. Bentuknya seperti kuntilanak yang Arif temui di sungai. Hantu itu jerit pelan. Suara seperti angin menderu. Arif ingat kuntilanak sebelumnya, korban Mbah Suro. Ia gunakan mantra untuk usir, tapi roh ini lebih kuat. Ia dekati Arif. Rambut basah menutupi wajah pucat. Arif jatuh ke belakang. Kakinya terpeleset di lumpur. Roh kuntilanak pegang bahu Arif. Dingin seperti es. Arif rasakan visi datang tiba-tiba. Seperti roh itu, cerita rahasia. Dalam visi, Arif lihat masa lalu. Orang tua Arif, Pak Hadi dan Bu Siti, muda waktu itu. Mereka ada di gudang yang sama, lagi lakukan santet terhadap keluarga Mbah Suro. Pak Hadi tusuk boneka vudu. Bu Siti baca mantra hitam. Ternyata
Dendam ini mulai dari orang tua Arif. Mereka santet keluarga Mbah Suro karena rebutan tanah sawah lama. Istri Mbah Suro mati. Karena itu, jadi kuntilanak. Arif kaget. Ia dorong roh kuntilanak mundur dengan mantra. Roh itu pudar pelan. Tapi rahasia itu sudah terungkap. Dendam ini lingkaran abadi. Bukan hanya Mbah Suro yang salah. Orang tua Arif juga terlibat ilmu hitam dulu. Arif rasakan konflik di hati. Amarahnya sekarang campur rasa bersalah. Tapi Mbah Suro manfaatkan momen itu, kirim serangan mantra lagi. Arif rasakan sakit di dada, seperti jantung ditekan. Arif bangun pelan, lumpur menempel di baju. Ia hadapi Mbah Suro langsung. Dukun itu tertawa pelan dalam hati Arif. Tapi sebenarnya diam. Mbah Suro panggil roh keempat. Bentuknya seperti setan besar dengan tanduk. Roh itu hancurkan rak-rak gudang. Kayu berterbangan. Arif baca mantra kuat. Energi dari tirakat naik tinggi. Ia hancurkan roh itu satu persatu. Asap hitam memenuhi gudang. Hujan deras sekarang banjir lumpur masuk. Air sampai betis. Di tengah duel, Arif lihat visi lagi. Kali ini tentang masa depan. Ia lihat dirinya tua dengan anak cucu. Tapi kutukan abadi ini lanjut. Anaknya mati karena santet balik. Pembalasan ini akan kutuk keturunan Arif sendiri. Arif ragu sebentar. Tangannya gemetar. Mbah Suro dekati. Tangan dukun pegang pisau bercahaya hitam. Ia tusuk ke arah Arif. Tapi Arif tangkis. Pisau mentok di kulit kebal. Arif balas dengan pegang lengan Mbah Suro. Ia alirkan mantra pembalas langsung. Mbah Suro bergetar hebat. Matanya terbelalak. Dukun itu mulai lihat halusinasi. Seperti orang tuanya bangkit dan serang dia. Ia jatuh ke lumpur. Tubuhnya kejang. Arif tidak bunuh langsung. Ia ingin dukun rasakan siksa. Tapi rahasia keluarga membuat Arif berpikir, apakah lanjut atau berhenti? Sisi gelap dalam dirinya dorong lanjut. Amarah membara. Banir lumpur sekarang campur darah gaib. Merah pekat mengalir dari altar rusak. Suara jeritan angin dari luar seperti roh-roh menangis. Bayangan menari-nari di dinding gudang. Cahaya dari luar samar karena hujan. Arif pegang Mbah Suro di leher, tapi lepas. Ia mundur, rasakan konflik moral. Dalam pembalasan ini adil, tapi harga mahal. Kutukan akan lanjut ke keturunan. Mbah Suro bangun pelan, lemah, tapi masih kuat. Ia baca mantra terakhir. Panggil roh keluarganya sendiri. Roh istri Mbah Suro muncul lagi. Kuntilanak dengan wajah sedih. Roh itu dekati Arif. Tapi sekarang seperti minta tolong. Dalam visi, Arif lihat lingkaran dendam. Orang tua Arif santet dulu. Mbah Suro balas. Sekarang Arif lanjut. Untuk putus, harus maafkan. Tapi Arif tidak bisa. Amarah terlalu besar. Ia hancurkan roh itu dengan mantra. Kuntilanak hilang dengan jerit panjang. Mbah Suro jatuh lagi. Napasnya pendek. Arif tinggalkan gudang. Keluar ke hujan deras. Air banjir sampai lutut. Lumpur bercampur darah gaib mengalir ke sawah. Arif jalan pulang. Basah kuyup. Ia tahu duel ini belum selesai. Mbah Suro masih hidup dan rahasia keluarga sekarang beban baru.
Malam itu di rumah, Arif meditasi lagi. Ia lihat foto keluarga. Sekarang tampak berbeda. Wajah orang tuanya seperti menyembunyikan rahasia. Arif rasakan sisi gelap semakin kuat. Seperti roh pendendam kuasai. Ia tahu pembalasan harus selesai meski kutuk lanjut. Bab ini berakhir dengan Arif duduk di teras. Pandang hujan yang belum berhenti. Angin bawa suara jeritan samar dari gudang jauh. Ia pegang pisau, siap untuk akhir. Arif meninggalkan gudang tua di pinggir sawah dengan tubuh basah kuyup karena hujan. Banjir lumpur masih mengalir di sekitar, mencampur air hujan dengan darah gaib yang keluar dari altar rusak. Ia jalan pulang ke kampung sawah. Kakinya berat karena lumpur menempel. Malam itu gelap sekali. Langit mendung tanpa bintang. Angin bertiup dari sungai Demak, membawa bau amis yang lebih kuat dari biasanya. Arif rasakan sisi gelap dalam dirinya semakin mendominasi. Rahasia tentang orang tuanya yang terlibat santet dulu membuat pikirannya kacau. Ia ingat visi tentang kutukan yang akan lanjut ke keturunan. Tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Pembalasan harus selesai. Di rumah, Arif ganti baju kering dan duduk di ruang tengah. Ia pegang foto keluarga. Wajah orang tuanya sekarang tampak berbeda. Seperti mereka menyembunyikan dosa lama. Arif meditasi sebentar. Coba kendalikan roh pendendam yang tumbuh di dalam. Tapi energi itu kuat, seperti api yang membara. Ia tahu Mbah Suro masih hidup, meski lemah di gudang. Dukun itu pasti siapkan mantra terakhir. Arif putuskan selesaikan malam itu juga. Ia ambil kitab dari pesantren dan pisau kecil, lalu keluar rumah lagi. Hujan sudah reda sedikit, jadi gerimis. Arif jalan ke arah gudang lagi, melewati sawah yang sekarang seperti danau kecil. Air banjir mencapai betis di beberapa tempat. Ia rasakan aura hitam masih ada di sekitar gudang. Saat mendekat, ia lihat pintu gudang terbuka lebar. Mbah Suro tidak ada di dalam. Altar rusak, tapi ada jejak kaki di lumpur menuju ke arah Masjid Agung Demak. Arif ikuti jejak itu. Masjid itu tidak jauh, di pusat kota Demak, tempat suci yang terkenal. Dengan tiang-tiang kayu kuno dan halaman luas, perjalanan ke masjid memakan waktu setengah jam. Jalan aspal basah, lampu jalan samar karena listrik setengah mati. Arif lihat Mbah Suro dari jauh. Dukun itu jalan pincang ke arah masjid. Mbah Suro mungkin cari perlindungan di tempat suci, atau panggil roh lebih kuat dari sana. Masjid Agung Demak malam itu sepi. Hanya suara gerimis dan angin. Gerbang masjid terbuka. Halaman berpaving basah mengkilap. Arif masuk pelan, sembunyi di balik pohon di halaman. Mbah Suro ada di dalam masjid, duduk di lantai dekat mihrab. Ia baca mantra pelan. Tangan pegang tasbih hitam. Aura hitam di sekitarnya kuat sekali. Seperti asap tebal, Arif dekati dari samping, melewati tiang-tiang besar. Suasana masjid tenang, bau kemenyan samar dari siang hari. Arif rasakan energi suci dari masjid bertabrakan dengan ilmu hitam Mbah Suro. Itu membuat udara seperti bergetar. Arif muncul di depan Mbah Suro. Dukun itu lihat Arif, matanya penuh dendam. Mbah Suro mulai mantra terakhir, panggil santet paling kuat. Arif rasakan tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Jantung berdegup cepat, tapi ilmu tirakat dari pesantren lindungi. Arif baca mantra balik. Energi putih naik tinggi. Ia tidak gunakan pisau, tapi mantra pembalas yang Kiai ajar. Mantra itu balik santet,
ke tubuh Mbah Suro sendiri. Mbah Suro mulai kejang. Tubuhnya bergetar, kulitnya menghitam di beberapa bagian seperti orang tua Arif dulu. Dukun itu jatuh ke lantai masjid, mengerang pelan. Ia rasakan siksa gaib, seperti jarum menusuk dari dalam. Arif berdiri di depan. Lihat Mbah Suro mati perlahan. Bukan mati cepat, tapi siksa panjang. Darah gaib keluar dari mulut dukun. Merah pekat di lantai masjid. Arif rasakan kepuasan, tapi juga kosong. Pembalasan selesai, tapi harga apa? Saat Mbah Suro napas terakhir, roh dukun seperti keluar dari tubuh. Roh itu bayangan hitam, mencoba serang Arif. Tapi Arif hancurkan dengan mantra. Terakhir, roh hilang jadi asap. Bau amis memenuhi masjid sebentar. Arif duduk di lantai. Capek, hujan di luar berhenti total. Langit mulai cerah sedikit. Ia lihat ke mihrab masjid, tempat suci. Di sana, ia rasakan visi datang lagi. Visi tentang dirinya sendiri. Dalam visi, Arif lihat roh pendendam yang ia bangkitkan selama tirakat sekarang melekat selamanya. Roh itu seperti bayangan di belakangnya. Mata merah siap balas dendam lagi jika ada ancaman. Arif juga lihat masa depan. Desa Demak damai sebentar, tapi kutukan bisa bangkit jika ada dendam baru. Ia lihat dirinya tua, mata berubah jadi gelap. Siap lawan ilmu hitam lagi. Visi itu buat Arif sadar. Pembalasan ini tidak benar-benar akhir. Itu lingkaran yang tak putus. Arif bangun dan keluar masjid. Pagi mulai datang, matahari terbit dari timur. Halaman masjid basah. Burung mulai bernyanyi. Ia tinggalkan jenazah Mbah Suro di dalam. Tahu orang akan temukan nanti. Arif jalan kembali ke kampung sawah. Desa mulai ramai. Orang keluar rumah setelah hujan. Tetangga lihat Arif, tapi tidak tanya. Mereka tahu cerita santet sudah selesai. Arif masuk rumah, tutup pintu, dan tidur seharian. Beberapa hari kemudian, Arif kembali ke rutinitas. Ia kerja di sawah lagi. Tanam padi baru, sawah Demak hijau, air sungai mengalir normal. Tapi Arif berubah. Matanya sekarang lebih tajam, bisa lihat aura gaib di sekitar. Saat malam, ia sering dengar bisikan angin dari sungai, seperti suara belum selesai. Ia tahu, roh pendendam masih ada di dalam. Jika ada dukun baru atau dendam lama bangkit, ia siap balas lagi. Arif pergi ke pesantren sekali lagi. Temui Kiai Abdullah. Kiai lihat perubahan di Arif. Angguk pelan. Ia bilang, tirakat seperti itu memang tinggalkan bekas. Arif harus kendalikan, atau roh itu kuasai sepenuhnya. Arif pulang dengan nasihat itu. Tapi ia tahu, sulit. Malam-malam, mimpi buruk datang lagi. Bukan tentang orang tuanya, tapi tentang Mbah Suro yang bangkit sebagai roh. Arif bangun berkeringat, lalu meditasi untuk tenangkan. Desa kampung sawah sekarang lebih tenang. Tidak ada lagi cerita santet misterius. Orang bilang Arif pahlawan diam-diam, tapi Arif tidak peduli. Ia hidup sendirian, kerja di sawah pagi sampai sore. Sore hari, ia duduk di teras. Pandang sungai Demak, air keruh mengalir, bawa sampah dan rahasia. Arif rasakan angin berhembus, bawa bisikan samar, seperti suara Mbah Suro atau orang tuanya. Suatu malam, Arif dengar kabar dari desa tetangga. Ada dukun baru yang mulai kirim santet. Korban mirip seperti dulu.
mati tiba-tiba. Arif rasakan roh pendendam bangkit. Matanya berubah gelap, amarah naik. Ia kemas barang lagi. Siap pemburuan baru. Kutukan tak berakhir. Lingkaran dendam lanjut. Arif jalan ke sungai malam itu. Bulan purnama terang, cahaya di air. Ia lihat bayangan dirinya di air. Tapi bayangan itu punya mata merah. Ia tahu, ini harga pembalasan. Demak suci tapi angker, penuh cerita gaib. Arif sekarang bagian dari itu. Pembalas yang tak pernah berhenti. Cerita berakhir dengan Arif berdiri di pinggir sungai. Angin berhembus, membawa bisikan belum selesai. Ia pegang foto keluarga, siap untuk apapun yang datang.